Ini adalah slide disclaimer saya. Saya kebetulan menduduki beberapa tugas seperti yang sudah disebutkan di bagian atas, dan juga mendapatkan support dari beberapa perusahaan sebagai speaker. Nah, ini adalah topik yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Apakah memang ada bukti saintifik yang mendukung penggunaan obat secara spesifik untuk COVID-19? Lalu di mana potensial peranan dari herbal medicine untuk kasus-kasus infeksi dan khususnya nanti adalah untuk COVID-19? Bagaimana mekanisme of action-nya? Kemudian apa keterbatasan-keterbatasan yang selama ini masih membatasi penggunaan herbal medicine untuk COVID-19? Dan akan kami sampaikan juga current evidence. Jadi kalau kita bicara evidence-based medicine, tentu saja level yang paling tinggi adalah meta-analysis and systematic review. Karena itu nanti saya juga akan sampaikan beberapa bukti yang sudah dipublikasikan menggunakan Cochrane Systematic Review. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat relevan dan transparan, pembuktiannya bebas dari bias, karena peneliti juga menyebutkan tingkat biasnya. Kemudian setelah itu baru saya akan sampaikan data dari Indonesia, khususnya dari center kami untuk penggunaan Echinacea purpurea, dan nanti kita akan membicarakan apa yang pesan yang kita bisa bawa pulang. Jadi untuk pertanyaan apakah ada terapi yang sudah terbukti untuk COVID-19 ya, kita tahu bahwa selama ini kita sudah menggunakan berbagai macam jenis obat dengan berbagai macam titik tangkap yang berbeda, mulai dari chloroquine, kemudian ada remdesivir, favipiravir, lopinavir, ritonavir, dan sebagainya. Tetapi dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh WHO melalui recovery study dan solidarity study, saat ini belum ada satupun obat yang dinyatakan benar-benar terbukti efektif untuk SARS-CoV-2 ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya? Tentu saja 3M atau 6M dan vaksinasi. Nah, selain dari itu, karena kita juga tahu bahwa perlawanan terhadap COVID-19 ini melibatkan sistem imun, lalu apakah ada manfaatnya kalau kita menggunakan obat-obatan herbal untuk melawan atau meningkatkan daya tahan tubuh kita melawan COVID-19 ya. Jadi bagaimana potensinya ya? Karena status imun pasien itu memegang peranan penting dalam mengatasi infeksi COVID-19, di mana herbal medicine ini sebagai bahan-bahan yang memiliki efek imunomodulatory bisa memiliki potensi sebagai upaya-upaya pencegahan dan bahkan mungkin untuk sebagai terapi untuk pasien-pasien dengan infeksi COVID-19. Dari pengalaman di masa lalu, herbal medicine itu juga sudah digunakan untuk mengendalikan beberapa penyakit-penyakit infeksi ya. Beberapa studi yang sudah dipublikasikan seperti yang tampak dalam referensinya itu menunjukkan bahwa herbal medicine itu memiliki hasil-hasil yang signifikan untuk mengendalikan SARS ya, SARS coronavirus yang tahun 2002 itu, dan juga untuk influenza H1N1. Nah, dari beberapa yang biasa digunakan, khususnya mereka yang masuk dalam daftar WHO untuk selected medicinal plants. Jadi tidak semua bahan-bahan medicine itu, bahan-bahan herbal medicine itu masuk dalam list WHO ya. Ya, dan ini adalah beberapa yang masuk dalam list WHO sebagai adjuvan ya, bukan sebagai terapi utama, memang sebagai adjuvan. Belum pernah digunakan sebagai terapi utama, apalagi untuk infeksi seperti corona yang sekarang ini COVID-19. Beberapa yang diantaranya disebutkan adalah Echinacea species ya, ini kelompok golongan Astraceae, kemudian Sambucus nigra atau kita sebut sebagai black elderberry itu yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Iris, ada Curcuma longa, Glyceria glabra, dan seterusnya. Ini adalah yang masuk dalam listnya WHO dan sudah diuji cobakan dalam beberapa level ya.
Kemudian obat-obatan herbal ini memiliki beberapa senyawa yang mempunyai sifat aktif yang nanti macam-macam sifatnya, bisa sebagai antimikrobial, antiviral, antiinflamatori, imunostimulatori atau bahkan imunomodulatory activities ya. Karena herbal compounds ini memiliki kapasitas untuk memodulasi respon imun, karena itu diyakini bahwa mestinya obat-obatan herbal medicine ini bisa juga dipakai untuk mencegah atau menterapi COVID-19. Beberapa efek yang bisa dievaluasi antara lain adalah simptom disappearance rate, jadi seberapa cepat gejalanya bisa diturunkan, dihilangkan, demam, rasa capek, batuk, produksi sputum, diare setelah intervensi, atau dengan menggunakan symptom score ya, dengan membandingkan efeknya secara tunggal maupun setelah dikombinasi antara herbal medicine dengan obat-obatan western ya. Selain itu juga ada efek-efek anti-inflamatori termasuk pengukuran sitokin tertentu dan adanya penurunan patologi pada paru. Jadi selain manfaatnya atau potensinya, maka ada beberapa keterbatasan bagi obat herbal untuk digunakan dalam COVID-19. Pertama adalah dibutuhkan waktu dan proses yang panjang untuk mengembangkan suatu herbal medicine dengan kualitas yang tinggi, dengan konsistensi yang cukup untuk digunakan sebagai terapi dengan data-data yang cukup mengenai keamanannya ya. Kemudian banyak faktor yang mempengaruhi dari efek herbal medicine itu. Pertama adalah sifat-sifatnya yang mengandung berbagai macam phytochemicals ya, tidak hanya satu tapi berbagai macam seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Iris, multimodality terapi itu. Kemudian ada juga faktor-faktor ergonomik, di mana ditanamnya, bagaimana ketinggian tempat penanaman, suhunya, dan sebagainya. Kemudian selain itu, proses untuk mengidentifikasi, mengisolasi, dan menghasilkan reference standar yang digunakan untuk standarisasi bahan-bahan produk dari tanaman ini memang sesuatu yang sangat menantang ya. Sehingga selain nanti sudah dihasilkan hasil produknya, masih diperlukan toxicity study yang spesifik ya untuk formulasi yang berguna untuk memastikan bahwa hasilnya itu memang aman. Ini kita lihat dari satu di antara tiga meta-analisis dan systematic review yang sudah dipublikasi dari sekitar 562 penelitian kecil-kecil yang kemudian dikumpulkan dan dijadikan satu dalam satu meta-analisis dan systematic review. Setelah diberikan kriteria inklusi dan eksklusi, memang akhirnya ada cuma sedikit yang bisa memenuhi syarat ya, sekitar 8-9 aja. Dari sini misalnya ada 4 yang untuk menilai efektivitas rate, didapatkan bahwa kalau systematic review dan meta-analisis kita cukup lihat diamond-nya ini. Diamond-nya ada di mana? Di sebelah yang menguntungkan atau lebih mendukung kombinasi herbal medicine dengan western medicine, atau cuman western medicine saja. Kelihatannya memang kombinasi lebih baik dibandingkan obat tunggal. Ini untuk effective rate. Berikutnya ini untuk menghilangnya gejala batuk. Sekali lagi menunjukkan bahwa kombinasi antara herbal medicine dan obat-obatan western itu lebih baik daripada obat tunggal. Demikian juga untuk produksi sputum. Lalu bagaimana dengan skornya? Skor batuk juga jelas di sini menunjukkan bahwa lebih baik dicapai dengan kombinasi antara herbal medicine dengan western medicine. Demikian juga untuk menurunnya gejala demam, kemudian gejala nyeri dan tenggorokan yang kering maupun gejala kelelahan. Semuanya mendukung adanya manfaat yang signifikan kalau kita menggunakan kombinasi ya. Nah, khusus untuk Echinacea purpurea yang tadi sudah disebutkan, ternyata dia memiliki efek imunologis yang unik karena dia tidak hanya mempengaruhi lapis pertama pertahanan tubuh saja, tapi juga lapis pertahanan kedua yaitu innate immunity, dan terhadap lapis pertahanan ketiga yaitu adaptive immunity dengan detail seperti yang nampak dalam slide ini. Kemudian kalau kita lihat
ini juga menunjukkan bahwa Echinacea purpurea memiliki efek imunomodulasi yang dual effect. Kalau dia dilakukan pada makrofag yang tidak dilakukan stimulasi, jadi dalam keadaan yang tenang-tenang saja, justru yang terjadi adalah dia menginduksi sekresi beberapa jenis sitokin seperti yang tampak dalam gambar. Tapi kalau sebelum ditambahkan Echinacea dilakukan rangsangan dulu stimulasi dengan LPS atau lipopolisacharida, di mana kemudian makrofagnya aktif. Setelah aktif baru ditambahkan Echinacea purpurea, justru yang terjadi adalah hambatan pada sekresi sitokin yang sama. Jadi demikian dia punya dua efek, yaitu imunostimulasi dan imunosupresi kalau dia berlebihan, ya. Dan ini juga ada efek yang lain, karena dia sebagai imunomodulasi itu bisa sebagai imunostimulan, tetapi dia juga sebagai antiinflamasi, dan dia juga punya efek antimikrobial karena dia memiliki efek antivirus dan antibakterial. Terkait dengan COVID-19 kita akan bicara antivirusnya. Kemudian efek antiinflamasinya kita lihat ada berbagai macam sitokin yang dilakukan pemeriksaan. Salah satu di antara yang penting yang terkait dalam sitokin storm adalah interleukin 6. Kita lihat bahwa kalau kita menginfeksi sel dengan rhinovirus, kemudian flu virus dan respiratory syncytial virus, itu akan terjadi peningkatan kadar interleukin 6. Tetapi kemudian juga kalau diberikan dengan Echinacea purpurea terjadi penurunan, jadi reversal effect dari infeksinya. Kalau infeksinya menaikkan, Echinacea purpureanya justru meredam, ya. Nah, ini adalah contohnya. Kalau dia hanya diberikan pada sel yang tidak dilakukan perlakuan, kemudian kita tambahkan Echinacea, maka sekresi interleukin 6-nya naik, ya. Tapi kalau kita kemudian rangsang ini dengan infeksi, yaitu rhinovirus 1A, maka interleukin 6-nya naik dengan cepat, ya. 24 jam, 48 jam, 142 jam. Tapi kemudian kalau kita tambahkan lagi dengan Echinacea, maka dari yang tinggi itu kemudian bisa ditekan rendah lagi, mendekati kalau dia hanya dalam kondisi yang homeostasis. Nah, bagaimana efek antivirusnya? Kita bicara tentang coronavirus nanti. Dan beberapa penelitian yang sudah dipublikasikan menunjukkan bahwa Echinacea purpurea memang memiliki potensi sebagai prevensi untuk respiratory tract infection, termasuk komplikasinya. Kemudian yang ini bukan hanya untuk prevensi, tetapi juga untuk treatment, ya, untuk upper respiratory tract infection. Nah, bagaimana dengan coronavirus? Ini adalah penelitian in vitro yang dilakukan oleh Johanna Senior, yang melihat efek dari berbagai macam konsentrasi Echinacea purpurea untuk beberapa jenis coronavirus, ya. Dia menggunakan model percobaan menggunakan epitelium dari saluran pernapasan yang kemudian diberikan kondisi mirip seperti kalau itu ada dalam kondisi yang sebenarnya kalau hidung kita atau saluran pernapasan kita ada lendirnya dan kemudian ada udara, kemudian ditetesi dengan cairan yang mengandung berbagai macam jenis virus corona, dan kita lihat kalau ditambahkan konsentrasi tertentu dari Echinacea apa yang terjadi, ya. Jadi kalau itu tidak ada Echinacea-nya sama sekali, maka infektivitasnya hampir 100%, ya. Tetapi kalau ditambahkan Echinacea dengan konsentrasi 3,2 mikrogram per mililiter, maka infektivitas human coronavirus P2-nya turun tinggal 50%. Nah, kalau ditambah dengan dosis yang lebih tinggi lagi, 50 mikrogram per mililiter, itu bahkan bisa menekan 0 dan tanpa mempengaruhi viabilitas dari selnya, ya. Sel mungkin sekitar 85-88%, jadi viabilitas selnya tidak terganggu. Dan ini juga menunjukkan bahwa dengan dosis yang tinggi, yaitu 50 nanogram per mililiter, dia mampu menekan MERS-CoV, SARS-CoV, SARS-CoV-2 maupun yellow fever virus, ya. Jadi berdasarkan itu kita lihat ada beberapa yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Iris juga, ada rapid review untuk penggunaan Echinacea purpurea sebagai prevensi maupun terapi COVID-19 atau infeksi saluran pernapasan lain pada manusia. Jadi bukan hanya in vitro tapi sudah pada manusia.
Dan kita lihat dari sana, kita lihat bahwa walaupun hasil studinya itu bervariasi, ada yang mendukung, ada yang melaporkan tidak ada efeknya, tapi ada juga sebagian besar justru menunjukkan adanya efek penurunan berbagai macam jenis sitokin ini ya. Khusus yang kita nanti akan lihat adalah interleukin 6. Jadi interleukin 6 ini bersifat sebagai pro-inflamatori dan bisa berkontribusi dalam sitokin storm, jadi bahaya. Dan kalau kita kasih echinacea purpurea, bahayanya kan takutnya sitokin stormnya makin parah, makin berat. Tapi ternyata lebih banyak studi yang melaporkan bahwa kalau diberikan echinacea purpurea justru terjadi penurunan sitokin ya. Nah, berdasarkan itulah kami mencoba pada head care workers di Rumah Sakit Dr. Sutomo yang terpapar dan menangani pasien COVID-19 dengan inclusion criteria dan exclusion criteria tertentu, kemudian secara random dibagi menjadi 3 arm ya, arm echinacea ya, kemudian vitamin C dan echinacea ditambah vitamin C. Jadi echinacea yang kami maksud adalah echinacea purpurea 1000 mg, black elderberry atau Sambucus nigra tadi, dan zinc picolinate 10 mg ya. Sebelum dilakukan intervensi, dilakukan juga modified Jackson scale untuk scoring gejala respirasinya, kemudian pemeriksaan variabel imunologis. Pemeriksaan sama dilakukan setelah intervensi selama 4 minggu. Kemudian dibandingkan, nah ini kalau kita lihat hanya arm yang echinacea saja, ternyata pemberian echinacea dan black elderberry meningkatkan kadar TNF-alpha secara signifikan. Sementara skor gejala ISPA-nya itu tidak ada perbedaan yang bermakna karena sesudah maupun sebelumnya itu tidak terjadi perbedaan yang bermakna terhadap rata skornya. Kalau kita lihat interferon beta, ternyata hasilnya terjadi penurunan yang bermakna. Kemudian yang untuk interleukin 6 ini kita lihat juga terjadi peningkatan yang bermakna. Tapi ingat bahwa ini semua adalah subjek yang sehat, yang belum sakit. Dan kita belajar dari penelitian yang tadi, Jamal dan Signer, bahwa kalau dalam keadaan sakit, terus terjadi peningkatan interleukin 6, ditambahkan echinacea justru akan terjadi penurunan ya. Ini untuk interleukin 10 ternyata tidak ada hasil yang berbeda. Jadi dari sana kita mengambil kesimpulan bahwa dengan efeknya sebagai imunostimulan, antioksidan, antivirus, khususnya kemampuannya untuk menekan pertumbuhan SARS-CoV-2, echinacea purpurea itu berpotensi untuk digunakan sebagai profilaksis untuk infeksi COVID-19 dan sebagai terapi tambahan untuk gejala yang asimptomatik maupun yang gejala ringan. Ya, dan mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Jawad M dan Signer, nampaknya dibutuhkan dosis echinacea yang cukup tinggi untuk itu. Untuk yang manusia tentu saja yang tersedia sekarang adalah echinacea purpurea 1000 mg dengan dosis 3-4 kali per hari. Nah, dengan dosis setinggi ini ternyata tidak ada bukti adanya efek samping yang meningkat, tidak ada bedanya dengan placebo, dan lebih penting lagi ternyata tidak menginduksi terjadinya sitokin storm seperti yang sebelumnya dikhawatirkan. Data tentang hal ini kami dapatkan dari 2 rumah sakit untuk terapi tambahan dalam bentuk penelitian observasional yang mungkin karena keterbatasan waktu tidak saya bisa sampaikan datanya di sini. Jadi sebagai kesimpulan, adanya data yang tersedia saat ini makin lama makin terkumpul dan menunjukkan peranan herbal medicine sebagai prevensi maupun sebagai terapi pada infeksi saluran pernafasan bagian atas khususnya atau termasuk juga oleh coronavirus ya. Beberapa medicinal plant atau herbal medicine yang biasa digunakan khususnya yang termasuk dalam daftar dari WHO telah dibicarakan tadi. Khusus tentang echinacea purpurea, ini adalah salah satu dari herbal medicine yang tersedia di Indonesia dengan efek yang pleiotropic, ternyata bisa digunakan untuk terapi prevensi dan maupun terapi tambahan bagi mereka yang menderita COVID-19 asimptomatik maupun ringan, tanpa ketakutan untuk menimbulkan
gejala cytokine storm atau perburukan gejala seperti yang sebelumnya dikhawatirkan. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.